Dan buat para pemirsa PKS TV, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Thank you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah masih dalam nuansa bulan suci Ramadan. Semoga setiap amal perbuatan kita diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pahala, menjadi surga, dan semoga kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Berteladan kepada Rasulullah adalah kewajiban kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada keteladanan di pribadi Rasulullah Muhammad SAW hanya untuk tipe orang yang pertama adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang berharap kembali kepada Tuhannya yaitu Allah, dan yang masih mengingat tentang hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan posisinya adalah mereka atau dia adalah orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tiga karakter itu ada pada diri kita sehingga kita mampu berteladan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengutip dalam kitab Syarah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disampaikan oleh Al-Bajuri Asy-Syafi'i, seorang ulama mazhab Syafi'i. Beliau mensyarah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ada dua hadis yang keren untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kunna ala Muhammad, Aisyah menyampaikan kunna ala Muhammad lam kufu syahran ma nastawqitu binarin in huwa illa tamr wal ma. Hadis pertama ini mengisahkan kepada kita betapa kita wajib bersyukur dan berteladan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kunna ala Muhammad, kami dulu betul-betul menjadi keluarga besar Rasulullah. Aisyah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Hafsah, dan istri-istri yang lain merasakan betapa Rasulullah berkeluarga, betapa Rasulullah memberikan suri tauladan kepada keluarganya dan kepada kita, sampai kemudian para istri merasakan betul-betul qanaah atas setiap apa yang Allah berikan kepada mereka. Kunna ala Muhammad, kami betul-betul menjadi keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Tapi namkusu syahran, pernah kami itu tinggal membersamai Rasulullah selama 1 bulan. Mana stauqidu binarin, kami tidak pernah menyalakan kompor kami tidak pernah membakar makanan, kami tidak pernah menggoreng makanan, kami tidak pernah saat itu merasakan renyahnya, gurihnya makanan dengan api. In huwa illa tamr wal ma, kecuali saat itu kami bersyukur masih ada yang dimakan, karena kami masih bisa makan kurma dan air. Makan dengan kurma, minum dengan air selama 1 bulan. Kalau kita mungkin puasa sampai saat ini, kita bisa bersahur dengan makan yang bergizi, bisa pula kemudian kita meminum susu, bisa pula kita berbuka dengan menu takjil yang aneka ragam. Kita mungkin pulang kerja jam 5 sore, kemudian mampir membeli sesuatu, dibawa pulang, kemudian keluarga kita bisa senang dan bersuka cita. Bagaimana kemudian dengan hadis yang saya sampaikan, Rasulullah masih seperti itu kehidupannya. Maka tentu wajib kita bersyukur, kita berteladan. Kalau memang kita tidak punya apa-apa, tidak kemudian kita harus berhutang untuk membeli makanan, tidak harus kemudian kita berhutang untuk menyiapkan Idul Fitri kita, tapi kita cukup bersabar, berqanaah, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para istrinya untuk qanaah. Betul dari makna qanaah. Yang kedua, hadis ini juga diriwayatkan oleh An Abi Yazid bin Abi Mansur, An Yazid bin Abi Mansur, kemudian An Anas, dan satunya lagi An Abi Talhah. Apa yang disampaikan tiga sahabat ini? Qala syauquna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Kami mengadukan tentang rasa lapar. Sah ketika kita mungkin lapar sebagai murid kemudian mengeluh kepada
guru kita, itu sah hukumnya. Warfa'na an butunina an hajarin. Tapi apa kemudian kami menanggalkan sarung kami kemudian menanggalkan ikatan sarung kami, dan kami dapati di ikatan sarung terdapat satu batu pengganjal perut kami. Masing-masing kita ada satu batu untuk mengganjal perut yang sedang kosong, perut yang sedang lapar, perut yang sedang membutuhkan makanan. Tapi kemudian farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Tapi ketika Rasul membuka sarungnya terdapat 2 batu, maka masih lapar Rasulullah, masih menderita Rasulullah, masih bersabar Rasulullah untuk mengajarkan kepada kita. Ketika memang tidak ada, tidak kemudian meminta, tidak kemudian harus berhutang, tidak kemudian harus berusaha untuk mendatangkan apa yang seharusnya tidak layak kita beli, apa yang memberatkan untuk kita, apa yang justru malah menjadikan kita tidak berdiri di atas kaki sendiri. Maka itulah kebiasaan Rasulullah menjaga image, Rasulullah memberikan suri tauladan kepada kita agar kemudian kita mampu berteladan dengan kebaikan Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah qanaah itu baik? Bukankah sabar itu baik? Bukankah kemudian mengganti marah dengan bersabar kita mengucap istighfar? Maka Allah turunkan banyak hal. Kesabaran akan melekat pada diri kita. Qanaah akan kemudian menjadi sumber energi ketika ketidakadaan, ketidakberdayaan, ketika kita sedang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu terakhir, kuntu anamu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Aisyah pernah tertidur di suatu malam. Aisyah tertidur. Ketika Aisyah tertidur, beliau menyampaikan posisi kakinya menghalangi tempat sujud Rasulullah. Kuntu ana baina yaday Rasulillah. Saya tertidur di hadapan Rasul, dan kedua kakiku kemudian menghalangi Rasulullah fi kiblatihi, di posisi kiblatnya ketika beliau melakukan sholat tahajud. Mungkin saat itu ibunda kita Aisyah sedang haid. Fa idza sajada ghamazani. Tapi ketika beliau sujud kemudian menggerakkan kakiku, kemudian meminggirkan kakiku. Ghamazani faqabattu rijlayya. Menggerakkan tubuhku, kemudian faqabattu rijlayya. Maka aku menekuk atau aku menyiku kakiku agar kemudian Rasulullah bisa sujud. Fa idza qama basatuhuma. Ketika Rasulullah bangkit kembali melakukan takbiratul intiqal, berdiri Allahu akbar, basatuhuma, maka basatuhuma, aku kembali sedia kala kakiku aku selonjorkan, aku luruskan kembali. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, maka beliau menyampaikan wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Dalam posisi hari-hari itu Rasulullah ketika sholat tidak mendapati cahaya lampu yang mampu menyinari kamar atau menyinari di ruangan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan di sini adalah betapa sempitnya ruangan Aisyah radhiyallahu anha dan betapa menerimanya Aisyah radhiyallahu anha ketika memang kamarnya seperti itu, rumahnya seperti itu. Tapi ada yang lebih luar biasa dari Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun terbatas ruangan, tapi tetap sholat malam. Meskipun terbatas ruangannya, tapi tetap masih ingat Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu rumah kita lebih gede, kos-kosan kita lebih gede, kontrakan kita lebih gede, harta kita lebih punya, kesempatan kita lebih banyak, waktu kita lebih banyak. Kalau dibandingkan Rasulullah yang bergelar An-Nabi, Ar-Rasul, dan sang pemilik saat itu kota Madinah atau bahkan kemudian kota Madinah, Makkah dan sekitarnya, tentu tugas Nabi lebih berat dibandingkan kita. Kita insya Allah masih memiliki banyak waktu, maka kita kembalikan
kebiasaan nanti. Mari kita qiyamul lail kembali. Kalau memang kita masih jarang, kita berusaha bagaimana menjadi sering. Kalau kita masih sering, kita berusaha bagaimana kita istiqomah. Sebagaimanakah ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang sekarang, yang dulu atau yang akan datang? Maka jawab Rasulullah, apakah aku tidak boleh kemudian menjadi hamba yang bersyukur? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Demikian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari PKS TV Mojokerto. Terima kasih. Ciao.